Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah ya. Hari ini aku mau ajak kalian ngobrol soal sesuatu yang sering banget kita alami, tapi jarang kita sadari. Kalian pernah nggak sih merasa capek banget setelah seharian beraktivitas, tapi waktu malam tiba, justru susah banget tidur? Atau, kalaupun tidur, rasanya nggak nyenyak, malah terbangun berkali-kali di tengah malam. Aku pernah banget ngalamin hal ini. Bahkan, mungkin beberapa dari kalian juga merasakannya. Kadang pikiran kita penuh banget, entah karena kerjaan, masalah pribadi, atau hal-hal lain yang bikin tidur jadi nggak tenang. Padahal, besoknya ada aktivitas lagi yang butuh tenaga dan konsentrasi. Rasanya kayak ada beban di kepala yang nggak mau pergi. Dan jujur, saat itu aku sempat nyerah, nggak tahu harus gimana lagi biar bisa tidur dengan nyenyak. Tapi, alhamdulillah, setelah mencari tahu, ternyata ada amalan-amalan sunnah yang bisa membantu kita tidur dengan lebih tenang dan nyenyak. Penasaran kan apa aja amalan sunnahnya? Jadi teman-teman, ada beberapa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita tidur. Salah satunya adalah membaca doa sebelum tidur. Ini mungkin terdengar sepele ya, tapi dengan membaca doa, kita memohon perlindungan dari Allah atas gangguan selama kita tidur. Doa yang dianjurkan adalah Bismika Allahumma amutu wa ahya. Artinya, dengan namamu, ya Allah, aku hidup dan aku mati. Doa ini pendek, tapi penuh makna. Saat kita membaca doa ini, kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, yakin bahwa hanya Dia yang mengatur segala sesuatu, termasuk tidur kita. Siapa yang rutin baca doa ini sebelum tidur? Selain doa, ada beberapa sunnah lain yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah berwudu sebelum tidur. Rasulullah SAW selalu berwudu sebelum tidur, seolah kita dalam keadaan bersih, fisik dan spiritual saat menyerahkan diri untuk beristirahat. Dengan wudu, insya Allah tidur kita akan lebih tenang dan nyaman. Coba deh, malam ini sebelum tidur, ambil wudu dulu dan rasakan bedanya. Kemudian, tidur menghadap ke kanan. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk tidur dengan posisi miring ke kanan. Kenapa sih? Karena ternyata, secara medis juga, tidur miring ke kanan itu bagus buat pernapasan dan kesehatan jantung. Tapi lebih dari itu, ini adalah bagian dari mengikuti sunnah Rasulullah yang pasti membawa banyak kebaikan, termasuk tidur yang lebih nyenyak. Selain berdoa dan berwudu, jangan lupa berzikir sebelum tidur. Ada beberapa zikir yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur, seperti membaca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Teman-teman pasti udah familiar dengan surat-surat ini, kan? Surat-surat ini bukan cuma melindungi kita dari gangguan syaitan selama tidur, tapi juga menenangkan hati dan pikiran kita. Zikir ini bikin kita merasa lebih damai sebelum terlelap. Sebenarnya, tidur itu bukan cuma soal memejamkan mata. Tidur yang nyenyak itu butuh ketenangan hati. Jadi, kalau pikiran kita lagi penuh, coba deh, ambil waktu sebentar untuk zikir dan merenung. Serahkan semua beban kita ke Allah. Percaya deh, rasanya bakal lebih ringan. Kadang susah tidur itu nggak cuma karena kita capek fisik, tapi juga karena banyak pikiran. Makanya, penting buat kita merenung dan introspeksi. Kenapa sih kita jadi susah tidur? Apakah karena ada masalah yang belum kita selesaikan, atau mungkin kita terlalu sibuk dengan dunia sampai lupa menyerahkan semuanya pada Allah? Teman-teman yang suka overthinking, coba deh, sebelum tidur lakukan tips-tips tadi. Doa, wudu, zikir,
Dan yang paling penting, yakin dan pasrahkan semuanya kepada Allah. Ada yang merasa pikirannya lebih tenang kalau udah baca doa dan zikir sebelum tidur. Kalau teman-teman ingin tidur lebih nyenyak dan bangun dengan perasaan lebih segar, yuk mulai rutinkan amalan-amalan sunnah ini sebelum tidur. Nggak perlu lama-lama, cukup beberapa menit sebelum tidur, kita ambil waktu untuk berserah diri kepada Allah. Selain dapat tidur yang nyenyak, kita juga dapat pahala karena mengamalkan sunnah Rasulullah. Insya Allah, tidur kita jadi lebih berkah. Dan ingat, tidur yang berkualitas itu penting banget loh. Dengan tidur yang cukup dan nyenyak, kita jadi lebih siap menghadapi hari esok, lebih produktif, dan pastinya lebih bahagia. Siapa nih yang mau coba sunnah-sunnah ini mulai malam ini? Jadi teman-teman, tidur nyenyak itu nggak cuma soal kasur yang empuk atau suasana yang tenang, tapi juga soal bagaimana kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum tidur. Amalan sunnah ini bukan cuma bikin tidur kita lebih nyaman, tapi juga lebih berkah. Yuk, mulai amalkan dari sekarang. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa share tips ini ke teman-teman kalian yang juga butuh tidur lebih nyenyak. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan tidur kita menjadi lebih berkualitas. Wassalamualaikum.